Ini adalah kisah nyata dari buku Kesaksian Seorang Dokter. Mensucikan hati melalui kisah-kisah nyata karya Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair. Saat menunggu penerimaan gelar doktor, saya mengambil cuti 2 minggu. Pada suatu malam, saya membaca dan mengulang-ulang kembali materi tulisan disertasi saya. Saat itu waktu menunjukkan waktu pukul 2 malam. Tiba-tiba timbul keinginan kuat dalam diri saya untuk datang ke rumah sakit. Maka saya membawa buku-buku dan pergi ke rumah sakit. Setibanya di bagian urologi atau saluran kencing, seorang perawat berkebangsaan Inggris mengatakan kepadaku, "Dokter, ada seorang pasien yang sedang menghadapi sakaratul maut. Saya harap Anda mau menyolatinya dan mentalkinnya." Saya menanyakan kondisinya saat ini. Ia menerangkan detak jantungnya lemah sekali, antara 20 sampai 30 per menit, tekanan maksimal sekitar 40. Saya bertanya, "Siapa namanya?" Perawat itu menjawab, "Muhammad." Saya bertanya lagi, "Berapa umurnya?" Ia menjawab, 40 tahun. Saya memasuki ruang perawatan pasien tersebut. "Tahukah Anda apa yang saya lihat?" Saya melihat wajah putih kemerah-merahan segar, sehingga saya ragu betulkah orang ini yang dimaksud. Saya bertanya kepada perawat tersebut, "Inikah orangnya?" Ia menjawab, "Iya." Sungguh, saya sangat heran dengan kondisi pasien yang sangat segar bugar jika merujuk dari keterangan perawat tadi. Lalu saya mendekatinya, dengan tanpa sadar saya menghadapkannya ke arah kiblat. Saya memanggil orang tersebut, "Muhammad." Ia menyahut, "Ya." Saya katakan, "Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ia mengucapkannya. Serta-merta ruhnya keluar menghadap Tuhannya. Semoga Allah merahmatinya dan mempertemukan kita, orang tua kita, dan keluarga kita di surga Firdaus. Perawat yang menemaniku merasa keheranan. Bagaimana mungkin pasien itu menyahut panggilanku dalam keadaan sakaratul maut? Apalagi ia telah kehilangan kesadarannya sejak 4 minggu yang lalu. Perawat itu memintaku untuk menghubungi keluarganya dan memberitahukan kematian saudaranya. Maka saya menghubungi salah satu saudaranya agar segera mereka datang ke rumah sakit. Saya ceritakan tentang kejadian yang baru saya alami kepada saudaranya. Kemudian saya tanyakan tentang sisi kehidupan orang tersebut saat ia masih hidup. Saudaranya tersebut menjelaskan, almarhum itu mempunyai sifat-sifat yang jarang dimiliki oleh orang lain. Ia tidak pernah berbuat ghibah, membicarakan atau mengungkit-ungkit kejelekan orang lain. Ia juga tidak pernah mengizinkan orang lain berbuat ghibah di dekatnya. Dan jika ia tidak bisa menghalangi orang yang berbuat ghibah di dekatnya, ia segera pergi menjauh. Teman, beliau memiliki sifat yang jarang dimiliki orang lain. Dia tidak pernah menyakiti orang lain dengan lisannya, maupun dia tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Maka, mari berjuang keras untuk menjaga lisan. Resapilah nasihat Imam Nawawi. Ketahuilah, hendaknya setiap orang yang telah mencapai umur baligh agar menjaga lidahnya dari semua ucapan, kecuali ucapan yang bermanfaat. Dan jika perkataan maupun diamnya sama kadarnya, maka sebaiknya ia diam tidak berbicara, karena terkadang ucapan mubah menyeret seseorang untuk berkata salah sehingga mencapai derajat haram maupun makruh, dan hal itu sering terjadi. Tentunya keselamatan kita dengan menjaga lidah di atas segalanya.